Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Semakin kosong berbicara, selalu berbohong, selalu berbohong. Astagfirullah Rabbal Baraya. Menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. Ni hamba yang telah berdosa, husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti.
البرايا ربي زدني علما زدني علما ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا رجال الله أجيزنا بأجل الله كونوا أبنانا لله سنحظى بفضل الله عباد الله رجال الله غيثنا بأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hatur nuhun kasadayana panjenengan kasuhun bilih aya kabakan saderengana. Hatur nuhun oge pangulungna mudah-mudahan sing tiasa tepang dina sanes waktos. Amin amin. Dina acara nu salajengna itunya insyaallah. Hatur nuhun ti grup Haudra Sabiluna 2. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwah ibu anu kusim kuring dipihormat nitih kana wanci ninggang kana mangsa rupina cunduk waktu anu utami insyaallah sakarab deui urang tiasa ngadangukeun tausiahna ti pangarsana Al Mukarrom pangarsana Bapak Dr. Andes Ki Haji Tubagus Umar Basim MA anu biasa panggilan yeuna Bapak Umar Asegaf. Ku kituna ka wargi-wargi sadaya mangga urang sami-sami tengetkeun naon anu bakal didugikeun ku mantenna malah mandar janten bekal urang kanggo ngalangkah kapayun sakumaha anu tadi didugikeun ku pangarsana Bapak Ketua MUI pangarsana Bapak Dr. Andes Haji Badussalam MSI. Bapak miwah ibu alhamdulillah pangarsana Bapak Dr. Andes Kiai Haji Tubagus Umar Basim MA mangga haturan. Habibullah, Assalamualaikum Assalamualaikum akhiratullah, Assalamualaikum ya halbati Rasulullah, Assalamualaikum ya ashab Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada بنوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ صلى عليه مسلما مولاه ما عليه وصحبه نجم بدأ هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى يا ربي عاطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقاله أيضا في آيات أخرى
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada simahum fi wujuhim min athari sujud. Al-ayah. Wa qalahu aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qalahu aidan hayati khair lakum fa idza ana mutu kanat wafati khair lakum tu'radu alayya amalukum fa in wajadtukum khairan hamidtullaha fa in wajadtukum syarran istaghfartu lakum. وقال بعض العلماء إذا كان هذا كافرا جاء ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدا آتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin amma ba'du. Hadratul afadil jami'il masyayikh, para sesepuh, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Han Pataruman, sahabat saya dari Kadungora, iya Kadung, adikna racekna Khori, ya adina lurah, masya Allah berkah, komplit tuh bapak bikin anak. Pemerintah ada, kiainya ada, alhamdulillah. Kabita tuh ibu-ibu, kudu gitu. Tambah lagi pengusahanya, abrinya, polisinya, mantap. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan alimil ulama desa atau kecamatan yang hadirnya, kecamatan yang telah memberikan mukadimah tadi begitu luas, jantre yang menekankan isinya tentang persatuan dan kesatuan. Jazakumullah khan katsiran. Dan itulah yang diperintahkan Allah dan disunatkan oleh baginda Rasul dan yang diajarkan oleh agama segenap panitia penyelenggara Tablighul Islam, Tablighul Akbar fi maudi dzikri Maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang saya hormati dan saya muliakan baik dengan pikirannya, tenaganya, segala macamnya. Pastinya Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi lakukan dan korbankan. Karena pada saat ini kita sedang mengimplementasikan, ngabuktoskeun takzim urang, takrim urang, ikram urang ka jalmi anu mulia, ka kasih na Gusti Allah Subhanahu wa taala, Kangjeng Nabi besar Muhammad Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dicintai dari keluarganya, apa itu anak, apa itu adik atau orang tua, tuluy eta murang kali urang atau jalmi anu dipika resep, dipika cinta ke urang, aya nu ngamumule, bisa bahasa Sunda teh ya.
Orang Sunda tanya Sunda, ayah wae. Bu. Dihormatin, dimuliakan. Kita senang tidak? Bahagia tidak? Oh, nih ada Abri nih. Dari Dan Ramil itu dari mana? Ramil ya? Dari Koramil. Ayah Pak Dandim. Ada Danrem. Dihormati nama kita, dimuliakan. Senang nggak beliau? Wah, apalagi yang namanya Abri itu. Ada jiwa korsa. Betul tidak? Oh, wah, ya Habibnya. Atau sebaliknya. Komandan memiliki prajurit atau anak buah bawahan. Dihormatin, dimuliakan. Dibikin orang sama kita. Senang tidak? Apa bedanya dengan saat ini kita? Kita umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun, bahkan ajengan santri mah unggal malam Jumat. Ayah, di mana-mana, termasuk saya di rumah. Menghormati, memuliakan, ngalem-ngalem hiji sosok, hiji jalmi yang merupakan utusan Allah, kekasih Allah, manusia pilihan Allah, yang karenanya Allah menciptakan alam jagat raya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah, kalau tidak karena engkau ya asyraful khalqi, ma khalaqtul aflaq, kata Allah dalam hadis kursinya. Kaulah Gusti Allah menciptakan alam jagat raya. Orang maca solawat, orang marhaba, orang hormat. Sejak ngalem muji kakasina Gusti Allah, bingata Gusti Allah. Bakal dipasian ganjaran ke Gusti Allah. Cok saha. Cek Gusti Allah. Don't worry, be happy. La syak wal raib, ngantung ragu, lebar. Beak duit teu meunang ganjaran urang, teu meunang nanaon lamun ragu. Al yakin la yuzalu bisyak. Al yakin yuzalu bi yakin misli, kata usul fikih. Gak boleh ragu, mesti yakin. Al-Qur'annya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Kata Allah nih dalam Al-Qur'an sedang berbicara tentang Nabi Ummi, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad. Walladzina amanu bihi, saha maka jalmi-jalmi anu amanu arimatos iman, yakin tentang kerasulannya Kangjeng Nabi Muhammad. Yakin tuh? Yakin tuh? Bagaimana kita nggak yakin? Berarti nggak Islam. Orang syahadatnya aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan pakai satu. Mikung eta jelema, ebel eta jelema, lain Islam eta jelema. Bener teu? Kesah ngabahnya. Nah, kata Allah, adapun orang-orang yang beriman, percaya, yakin kepada Nabi Muhammad al-Ummi, yang tidak pernah membaca, bukan buta huruf, nggak ada Nabi buta huruf. Yang nggak pernah ngebaca, tidak membaca kan udah pinter. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Langsung yang ngajarinnya Allah, masukin ke dalam hati. Buat apa baca? Kita perlu baca karena nggak bisa kayak Nabi Muhammad, betul tidak? Halo, lu belum apa udah ngantuk? Kasih kopi, Habib punya kopi. Pak, paham nggak? Kita perlu baca. Kita perlu belajar. Pak, Bu, udah ngerti ya? Jangan bilang buta huruf. Nabi Syia buta huruf itu. Tidak baca, tidak perlu baca. Kenapa tidak membaca? Bahkan Ummi ada yang mengatakan Ummul Qura, Nabi di kota suci Mekah. Ada mufasir seperti, jangan nyalain, tidak ada mufasirnya begitu. Ahli tafsirnya ada. Ada yang mengatakan justru karena buta huruf, justru karena
buta huruf, dia disebut hebat jadi nggak baca. Kalau buta huruf masa nabinya lain, hapus itu nama. Pernah pada saat kirim surat, sahabat nulis hapus, jangan pakai itu. Berarti tahu nggak Nabi Muhammad? Paham, tapi nggak perlu baca Nabi Muhammad, karena langsung adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku, maka keilmuanku, pembelajaranku ada yang paling terbaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah ala al-hadil amin. Allah Allah imamil anbiya wal mursalin ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad gak perlu baca, dia sudah alim, diajarkan langsung oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Allah yang ngajarin, Allah yang menegurnya dengan cara spiritual yang hanya Allah dan Rasul yang memahaminya. Maka gak perlu baca. Makanya Nabi Ummi, orang gak baca, bodoh, bahlul, jahil, betul tidak? Makanya harus baca. Diperintah oleh Allah, Iqra dari pertama, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus baca orang. Sekarang udah pada karadul, resepnya main HP betul tidak? Udah jarang sekarang, karena referensi udah mahasiswa aja udah jarang. Padahal mau instan aja, dulu zaman susah. Kesana sini beri buku, fotokopi segala macam. Makanya kualitasnya turun. Paham? Kata Allah, adapun orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ada ciri-cirinya. Baru dia akan memperoleh kesuksesan, kemenangan dunia dan akhirat. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu. Yang pertama takzir. Takzir itu menghormati, memuliakan, mengagungkan. Nih seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Mahal qiyam, ya Nabi, salamu alaika, ya Rasul, salamu alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك. ibu-ibu Masya Allah. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah. Apa tujuannya begitu tuh? Sambil berdiri, menghormat, memuliakan kepada para hadirin. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo memasuki apa?
ruangan. Harap semuanya berdiri semua. Tanda apa? Hormat. Terus bapak-bapak, ibu-ibu berdiri. Mana Rasulullahnya hadir? Gak datang Rasulullahnya. Hadir tidak? Di mana? Dalam hati kita. Wah, kita tepuk tangan untuk ibu. Masya Allah. 100 untuk ibu yang pakai jilbab hitam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Menghadirkan dalam hati kita. Bahkan ahli ma'rifah mengatakan Nabi itu sendiri hadir. Nurnya, cahayanya, sebagaimana cahaya matahari menyebar. Apalagi nurun fauqa nuri, cahaya kanjeng Nabi besar Muhammad dihadirkan dalam hati kita. Supaya apa? Supaya tambah cinta, supaya kita tambah ta'zim, supaya kita tambah hormat. Apa hikmahnya cinta? Ingin menggali ajarannya, ingin mempelajari kitab sucinya, mengamalkan sunnahnya. Namun sababna ta'zir, ada rasa hormat. Bapak ibu kalau anaknya nggak ada rasa hormat disuruh nggak bakal kedenger. Nasihatin lu ngapain main HP aja kumaha aing we bu. Dapat dagong budakna terasa rasa hormat tadi masuk ke pesantren. Larasa karena dugem wae. Misalnya itu yang dia tuh ayo dia betul ayo alhamdulillah. Betul? Betul? Nurut mual di piwarang. Suruh sholat, daik mual. Suruh kawan dapur, bantuan, daik mual. Naon sababna? Nggak punya rasa hormat. Nggak punya rasa ta'zim. Tapi coba kalau tuh anak tertanam, dia belajar ngaji, dia tahu hukumnya. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhutil walidain. Ridha Allah gumantung kumaha ridho indung bapakna. Murkanya Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua. Insya Allah tanpa disuruh si anak ngelihat apa yang diperlukan ibu bapaknya, dia langsung beranjak. Bahkan dia menawarkan diri. Betul tidak? Karena apa? Karena ada penghormat, ada ta'zim. Makanya tahapan pertama yang ditanamkan oleh Allah kepada umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pangmimitina tanamkan ta'zir, jadikan syarat ke Allah. Falladzina amanu bihi, adapun orang-orang yang menghormati mengagungkan bihi kanjeng Nabi besar Muhammad, wa azzaruhu, ya, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dia harus menghormati muliakan Nabi Muhammad. Wa nasaruhu, cukup menghormati tidak, harus membantu perjuangan Nabi Muhammad. Kemudian apalagi? Wa tab'un alladzi unzila ma'ahu. Fase berikutnya dia ikutin Al-Quran yang turun bersama Nabi, yaitu sunnah kanjeng Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Quran. Baru Allah berikan ganjaran, bonus. Allah berikan garansi, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflih, yang sukses, yang selamat, yang beruntung. Mana ada orang yang mau rugi? Cuman orang ebel, bener sih. Jadi mata ejrek hirup hayang rugi mah. Semua pengen untung. Yang usaha pengen yang belajar pengen untung dari ilmunya. Yang jadi pejabat pengen untung, nggak ada yang pengen rugi. Untung dalam arti tertentu. Nah sama kita beragama juga, menghitung pengen untung. Apa keuntungan kita? Sa'adatud darrain, kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan dunia dan akhirat. Itu baru orang hebat, betul tidak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya ulama pintar. Dimulai dengan para sahabat. Mereka menyontohkan bagaimana menghormati Nabi, mengagungkan Nabi. Siapa bilang para sahabat tidak memuji Nabi, tidak menghormati Nabi? Gak ada dari sononya. Dari sono mana? Dari Saudi, bener kagak ada. Saudi cuma diajari menghormati raja. Mantap bu, kalau buka
HP teh jangan kena dracin wae. Ya, dakor wae. Jadi pengetahuan. Sekarang ini betul-betul kembali ke zaman jahiliyah. Parah ini. Parah banget. Jeddah sekarang diskotik. Bukan bohong, bukan pintar. Saya benar mandir ke sana. Udah legal. Al-Ula, tempat yang Nabi Muhammad kau lewat ditutup kia. Ya, sieun berlindung dari Allah karena bekas azab. Dipakai untuk sarana diskotik. Pakai untuk ibaratnya berhala. Komo di Riyadh mah. Minuman kerasnya udah jadi hal yang lumrah. Balik deui ke zaman jahili. Makanya mumpang-mumpang ya. Kita Pride Indonesia, masyarakat Garut yang terbina, yang terdidik oleh ulama, Ahlus Sunnah wal, para kiai, para ajengan yang mengajarkan adab. Bagaimana beradab pada Allah, beradab pada Rasulullah, bagaimana mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi yang benar. Ya, insya Allah mudah-mudahan di pandangan Allah kita lebih mulia daripada mereka. Amin. Oh, seandainya orang Indonesia ya nu ada itu, ya, wah, meureun orang mah benar-benar salehah. Amin. Soleh. Wah, betul-betul ini. Jadi yang pertama harus apa? Menghormati Kangjeng Nabi. Nggak boleh ngalem-ngalem Kangjeng Nabi. Mulia-mulia Kangjeng Nabi. Hulu cek saha iroh. Ini perlu nggak perlu dijelaskan. Cek saha cahaya tidituna. Itu para sahabat kalau berjumpa dengan Rasulullah bermacam-macam cara yang dia lakukan untuk menghormati Kangjeng Nabi besar Muhammad. Macam-macam. Lamunku ustad-ustad zaman modern ayeuna dianggap eta para sahabat ahlul bidah ahlul khurafat kabeh eta. Aya Nabi Muhammad 7 kulam ya kanjeng Nabi. Hadis sahih loh. Awas enggak punya hadis sahih, mutawatir lagi. Dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahha karang Profesor Dr. Said Muhammad bin Al Maliki saya punya guru. Dan sudah terjemahnya lagi. Mafahim Yajibu an Tusahha. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Hadisnya sahih, mutawatir, muttafaq alaih. Dari sunnah nusintah disatukan. Liur ibu lamun sahih mah. Kasih contoh aja, contohnya eta Kangjeng Nabi Muhammad upami nuju wudu ya. Nuju wudu itu para sahabat perebutan jika kamari ibu-ibu bapak-bapak perebutan naon dah manjat pinang ya. Perebutan hayang kengeng cai patilasan wuduna Kangjeng. Kad bahasana kieu, bahasa Arabna kadu yaqtatiluna bifadlil wudu sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja seolah-olah eta sahabat-sahabat teh ribut, teh gelut. Saking semangatna tah hayang berebutan kengeng patilasan cai wuduna Kangjeng Nabi. Usapan kumanehna? Usapan mustakmal cek ajengan urang mah. Dan Nabi Muhammad cek ajengan mah. Da urang mah teu meunang gitu. Aya elatna dengan ge. Dipake. Lamun teu kengeng Bu, lamun teu kengeng eta sahabat nyandak ka jalmi anu tos ngengengkeun patilasan cai uduna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Eta cek jelema model-model naon eta? Ulu eta, khurafat eta, neraka eta. Ada nyahuan manehna jeung sahabat apa? Nyahuan manehna jeung Kangjeng Nabi jeung para sahabat ta. Lamun nya eta teu beunang Nabi mau nyarek teu meunang kikituan sia. Kan Nabi Muhammad pernah ngomong ana abdud dalam hal apa? Di pada situasi apa? Nabi Muhammad enggak bilang, "Hei, awas ini bidah dolalah." Henteu. Bu. Anda kayaknya aya sok aya tabaruk ajengannya ya, itu mah hormat. Wahfid janahaka. Emang diperintahkan kepada ibu bapak, kepada orang mulia. Kan orang guru tadi dianggap orang tua. Wah saudara, guru wong dua karo kumaha saudara? Guru wong kumaha? Guru ratu wong sakaro tah eta lah. Jadi guru itu dianggap orang tua. Ada perintahnya, makanya jangan sok nyala-nyalakeun wae. Quran ayat wahfid janahaka.
rendahkan dirimu. Cium tangan rendahkan ke? Kepada orang tua. Bahkan Nabi Muhammad saja disuruh untuk merendahkan dirinya kepada para pengikutnya. Makanya kalau ada orang-orang pimpinan-pimpinan keagamaan kemudian berlaga-laga, malu dong sama Nabi. Nabi Muhammad saja diperintah oleh Allah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya apa Allah setiada ahli Quran dia. Ya Rasulullah, wahfid, rendahkan janahaka, sayapmu maksudnya dirimu. Bikin saha liman ittaba'aka kepada umatmu, pengikutmu. Minal mu'minin. Makanya subhanallah, wah nanti kita ini udah loncat-loncat nih. Artinya apa? Merendah itu sama orang boleh, bahkan masyru' disyariatkan. Bedituna Nabi Adam pada saat diciptakan, malaikat disuruh apa? Suruh naon? Suruh nyembah. Suruh nyembah ya? Suruh nyembah bukan? Bukan. Suruh ngehormat. Suruh ngehormat. Menghormat kepada khalifah fil ard. Karena ia patalukan kabeh malaikat dia. Disuruh sebutin semua nama-nama asma tebarisa. Makanya saya bingung begitu baca Jalalain, asma itu gayung, mana nama malaikat bisa tunduk hanya cuma bab gayung. Lain asma kullaha, nama-nama yang kini akan datang. Kejadian-kejadian semua benda-benda meteor segala macam disebutin ke Nabi Adam. Luas ya, orang katakan ilmu ya. Nunduk, bukan gayung. Kan? Imam Jadu Suyuti memahali itu supaya mudah saja. Gayung ini, bukan itu. Lamun cuma gayung mau sujud malaikat ke Nabi Adam. Asma kulah semua rahasia-rahasia alam. Segala macam dijelasin sama Nabi Adam. Nunduk. Itu sujudnya sujud naon eta? Penghormat, ihtiraman. Sarua jeung ibu tadi waktu ya Nabi salam alaika, hormatan. Ya. Adapun larangan dari Allah, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah. Nalika Nabi Muhammad ke para sahabat memerintahkan la tatruni, jangan sekali-kali kalian menghormati aku seperti orang-orang Nasrani yang menghormati siapa? Isa ibnu Maryam. Aku hamba Allah. Beda. Kita menghormati Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kita menghormati Kangjeng Nabi Muhammad, Pak Lurah. Ya beda. Dengan orang Nasrani menghormati siapa? Nabi Isa. Karena itu ja'lu syai'in rabban, dia menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kita pun kalau menganggap Tuhan nggak boleh, musyrik kita. Tapi minta ya Rasulullah, ya Muhammad, minta rezeki nggak boleh, dilarang. Tapi kalau bihaqqi Rasulillah, dengan kemuliaan Rasulullah, masyru' fil Islam. Bab tawasul ada fil Quran. Bab tawasul cuma lantaran Quran yang ngajarin. Mana? Apalagi Nabi Muhammad. Jentre eta matak walau annahum idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawaban rahima. Sahabat kata Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an, lamun melakukan kesalahan, khilaf, dosa, ngabring kepada Kanjeng Nabi, jauka bareng-bareng tah, ngabring berbondong-bondong, dongkap ke Kangjeng. Ngapain? Fastaghfirullaha, mohon ampun kepada Allah, istighfar ka Gusti Allah. Payunan, kenapa nggak di rumah saja? Kan uduni astajib lakum. Kan Allah ittaqillah haitsu ma kunta, di mana we ada. Bukan sahabat bodoh, sahabat tahu kalau dia istighfar di rumah bisa jadi ada kekurangan-kekurangan dalam dirinya, segala macamnya itu menghalangi istighfar dia. Ya,
tapi dia datang kepada Rasulullah, manusia memiliki otoritas, wilayah di hadapan Allah Subhanahu, pasti yakin ijabahnya. Nyaho, pintar, cerdas para sahabat. Fastaghfirullah. Ningali Kangjeng Nabi Muhammad istighfar, minta ampun payunan. Kangjeng Nabi aktif, tidak pasif. Dia juga mohonkan ampun pada Allah. Allahumma ighfir lahum. Fastaghfara lahumu rasulu. Jadi fa'il tuh. Nabi Muhammad mohon ampun pada untuk mereka. Apa hasilnya? Lawajadullaha tawaban rahima. Mereka mendapati Allah menerima taubatnya. Bukan hanya taubat, Allah curahkan rahmatnya kepada para sahabat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makanya ayat qasidah ulama langsung bikin tuh, ya, istighfar di sarengan sareng tawasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musin qad ja'u lidhan yastaghfirun Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pimpinanku, penghuluku ya Rasulullah. Ya man lahul jah indallah, wahai manusia yang memiliki jah, kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal musiin, sesungguhnya kami orang-orang yang berdosa, punya kesalahan, jauh dongkap ke anjen. Naon li dzanbiya, untuk dosaku semoga Allah mengampuninya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lamun teu apal eta masuk dibaca urang dina malam Jumat. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Barang ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi ballighhu al-wasilah. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي حتنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي نخدم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك. Kurang eta salawat teu ngaji ngaranna. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala ali. Awas, jangan kita salawat buntung, harus lengkap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Madina salat ge bareng coba. Allahumma shalli Muhammad kama shallaita ala sayyidina, terusin wa ala wa barik ala sayyidina, terus wa ala. Eta hadis sahih lain eta. Kan sahabat nanya, ya Rasulullah, arabna salam alaik. Saya sudah tahu salam kepada engkau. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Qulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih loh. Qulu, bacalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Eta pakai wa ala ali. Nah, hadina praktekna tadi dilegitkan eta ibarat ibu pakai sendal hiji
Menang. Sok wae pakai mama enggak. Kalau dia keluar dari rumah sakit gitu atau leungit ya. Paham tuh? Dilarang sama Nabi itu. Salawat begitu dilarang. La tusallu alayya salatal batra kata Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat, jangan kamu bersalawat kepadaku dengan salawat yang pincang. Salawat yang buntu. Wah, kuliah bab salawat ya. Kadang-kadang kecil-kecil begini kita lupa. Kita abaikan, padahal ini penting. Bawaan ke kuburan ini. Pak, bawaan ke kuburan ya. Karena perintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Cuma Nabi Muhammad doang kan. Makanya sambungkan ayat satu dengan yang lain. Kalau nggak ada, sambungkan dengan hadis. Pan hadis mufassiril Quran. Hadis itu melengkapi Al-Quran. Mufassir Quran huwa Kangjeng Nabi besar Muhammad. Laras. Nanti orang dibilang ingkar sunnah. Pakai Quran doangan. Paham tak? Halo? Bu? Paham tak? Jadi kalau kita nggak ada dalam Al-Qurannya, kita cari dalam hadisnya. Hadisnya jelas. Mengajarkan secara langsung. Sunnah qauliyah. Kulu. Bacalah olehmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala wa ala. Ini kita pakai wa alihi itu. Tidak ada satu wali ulama yang bikin salawat tidak lengkap. Hayo, tek macam naon? Ieu At-Tijani ieu. Ya, Kiai Ian ya. Badu sakit badu zamannya. Yang jutaan itu jamaahna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, luar biasa. Saya anggap guru besar beliau. Coba baca. Allahumma shalli Muhammad al-Fatihi lima uli wal khatim nasr haqqi bil haqq wal hadi ila siratil terusin. Tuh wal alihi pakai. Nah hari dah praktek sama sulu kadang-kadang gurunya juga yang ngajarin nggak bener ustadznya. Ikutin adat kebiasaan. Hukum Allah, hukum Rasul terjang sama dia. Judulnya yang menang ganjaran di mana? Tarjun najata walam tasluk masalikaha atamshi sufunu alal yabisi. Kau ingin mendapatkan keselamatan, tapi jalan keselamatan tidak kau tempuh. Apakah mungkin yang namanya kapal laut bisa berjalan di Garut? Mungkin tidak. Artinya mustahil. Paham tuh? Ridho tuh ngomong Habib Kiai. Beda jeung urang tuh beda. Ente nu beda jeung Rasulullah. Lain anak nu beda jeung ente nu beda jeung Kangjeng Nabi. Dalam Al-Quran, salamun ala ali Yasin. Salam sejahtera bagi alu Yasin. Ahli qiraat mata Yasin, ahli qiraat yang lain mengatakan Ilyasin. Tapi dua-duanya punya riwayat kuat. Siapa Yasin? Saha Yasin? Lain Mang Yasin dia, saha? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah. Terusin. Ala Yasin. Siapa Yasin? Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau bilang salamun ala ali Yasin berarti salam sejahtera bagi keluarga Kangjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Beda tafsir silakan, tapi ada coretnya. Ayat yang lain mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim. Kurang jelas bib, tambahin lagi bib supaya saya bacanya wa alina teguh apa? Lekoh ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qul, katakan dia Muhammad kepada umatmu orang Garut, umatmu orang Indonesia dan seluruh umatmu dari zamanmu sampai hari kiamat. Pewarakeun la as'alukum kaula Muhammad tenyuhunkeun ke aranjeun sadayana ajron buburuh bayaran tina dakwah anu tos diupayakeun ku simkuring pengorbanan yang aku berikan. Nabi Muhammad korbannya gede ya, untuk menyelamatkan kita. Yukhrijuna minadz dzulumat ila nur. Nya jiwana apa namanya harta bendana, pikiranna, tanagana, emotanana sampai nyawanya juga hampir jadi korban. Dan keluarganya dikorban untuk agama. Subhanallah. Ya, orang mah enak masuk surga teh, yang penting selawatan we jeung marhaba we. Cukup begitu tuh. Atuh enak aja. Para sahabat begitu berat mereka berjuang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para pahlawan dia mau surga sampai perang dia.
sampai gerilya, Jenderal Sudirman dan lain-lainnya. Enak aja masuk surga gampang. Masuk sih surga, cuman bagian emper kita. Iya, bagian jangan protes. Orang-orang mah ala TV, gawe dengan sare jeung main HP. Betul tidak? Terus hayang surga bareng jeung Nabi. Di mana jalan? Ya, biarin nanti kalau macam ulama-ulama ajengan-ajengan tahu-tahu kok dia di sono kaplingnya, ya jangan salah, lu udah segitu usahana. Al-ujra bigaddil masyagga. Buburu itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Karena dia belajarnya benar-benar maksimal, modalnya gede jadi dokter. Ya, sekali meriksa duit 1,5 juta. Ya, apalagi spesialis. Sekali bongkar jantung orang dapat duit gede. Orang mah setengah mati, pas-pasan. Ya jangan nyalahin dia. Dia sudah berusaha maksimal. Orang mah aladhi fi saya paham tak? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Qul, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada umatku. La as'alukum, aku Muhammad, Nabi Muhammad bukan hayang sorangan ya kada ya. Bisa dianggap nepotisme kang yang Nabi ente Gusti Allah yang maha adil, maha bijak, maha membalas. Ningali kekasihna berjuang bebeakan. Allah mau kasih ganjaran yang lebih, yang utama, yang berbeda dengan nabi-nabinya yang lain, karena otoritasnya lebih luas kan yang Nabi mah. Umatnya lebih loba. Nabi Adam lokal, Nabi Muhammad interlokal, internasional, multidimensional, rahmatan lil alamin deui. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Biar tahu nih Nabi kita tuh, Nabi Muhammad, mantul lagi dimuliakan Nabi teh tong molotot. Kudu atoh nabina kudu dimuliakeun. Namun Yesus Kristus gua angkat lu ngamuk boleh. Paham tuh? Emang ayah bib, yang lo keneh, bodo amat urusan manehna. Bener tuh? Emang gue pikirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Aku tidak meminta upah dari apa yang telah aku perjuangkan. Illa istisna. Kalau ini harus bayar, ente nggak boleh gratis, saya gratis wae. Allah yang nyuruh, sekali lagi, Gusti Allah namanya orang. Yang nyuruh siapa? Gusti Allah, lain Nabi, nuhayong, lain nepotisme lain. Nabi mah nggak mau, perintah Allah sampaikan. Kudu bayar. Apa itu bayarnya Allah? Umatku kudu bayar apa ya Allah kepada saya ya Allah? Mahabbata mawaddata lil qurba. Harus mawaddah. Mawaddah itu di atas mahabbah. Harus cinta. Ta'ziman apa namanya? Ta'ziman wattiba'an. Ta'zim dan mengikuti dan nurut dan patuh. Lil qurba ay qurbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayah saya masih kecil dengar tuh di masjid-masjid di Majalaya tuh ya. Biangnya juga dari Garut juga. Maksudnya orang kudu cinta jeung kerabat. Jangan sembung mau golok ya. Naon urusanana Nabi Muhammad merintah balas jasa ke kerabat orang. Halo. Oh, naon urusanana? Mayar bubur ka Kanjeng Nabi anu dipikanya anak kerabat orang naon urusanna jaka sembung hawa geus sakitu we. Paham teu? Urusanna Allah suruh ini umat Kanjeng Nabi kudu mahabbah, kudu ta'zim kepada kerabatnya Rasulullah, kerabat yang paling mulia, ahlul baitnya Rasulullah. Siapa itu? Li khamsatun udfi bihim haral wabail hatima al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Yang sok dibaca tuh ku ijazah Mbah Maimun Zubair di waktu Covid supaya orang tidak serang. Li khamsatun udfi bihim. Aku punya yang 5. Aku bakar ini ya, aku padamkan api neraka jahanam. Bukan mereka memadamkan, kita ikutin akhlaknya, ikutin cara ibadahnya, cara juhudnya, doanya, mau kena api neraka, maksud gitu. Sekarang kudu pakai iya, kudu pakai tafsir, kudu pakai takwil, nggak sembarangan. Paham tuh? Kudu mahabbah kepada Nabi. Yang khusus, yang 5. Yang lainnya, istri Nabi, ummahatul muslimin, mertua Nabi, keluarga. Tapi yang khusus, yang Allah jaga, nggak bakal mungkin kena rijsun, kena noda dosa, kelakuan model orang Garut, orang Majalaya, kadang benar, kadang nggak bohong. Wah, ya ahlul bait Nabi mah dijaga ku Allah.
demi kehormatan kekasihnya Allah Kanjeng Nabi besar Muhammad, karena dia bawa misi menjaga takwil dan tafsir Al-Quran. Dunia hawa eta, wah belum dengar, bongana kudu nyari orang, dari mah Quran mah, ya harus bayar kamu, kata Allah, nggak boleh gratis. Apa? Cinta, atau minimal cinta ngadoakan ibu, cinta kepada suaminya kan bab sholawat gitu ya, mau diperdalam mah bisa sampai subuh urusannya, asal sanggup we, sanggup tuh, sanggup tuh, wah orang untuk sanggup capek, Bu, Pak, ibu sayang sama suaminya berangkat ke Bandung, usaha, bukti yang paling gampang aja, didoain tara, didoain tara. Ya Allah selamatkan saya, suami saya bodoh amat. Mungkin nggak begitu? Mungkin nggak? Atau sebaliknya, suami sayang sama istrinya, dia doa dalam saat Allah, berikanlah hidayah pada saya. Istrinya nggak doain, cinta nggak namanya? Cinta tidak? Kita cinta sama guru kita, keluarganya kita doain. Cinta nggak sama guru kita? Kita hormati guru kita, sama anaknya orang cemedut, sama anaknya orang hare-hare. Cinta nggak namanya? Sama seperti begitu kita baca salawat ke Nabi Muhammad sama keluarganya. Apa diperintah ini mama Allah? Nggak diperintah aja kita mesti salawat. Satu bukti kita bayar budi besarnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kartosnya kuliah, kartos ya, kartos tuh berapa SKS tuh udah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kadang-kadang bapak nggak perlu dihormat, nggak perlu kita punya teman, bapaknya nggak perlu dipuji-puji, tapi begitu anaknya keluar, ya Allah, pintar amat, cakap amat, bahagia nggak? Bahagia nggak? Nabi Muhammad akan bahagia dan senang ketika ada sahabatnya menyayangi keluarganya. Fitrah manusia itu, apalagi keluarganya orang soleh, lamun toleh mah moal. Abu Lahab ke pamana? Jangan samain Abu Lahab. Nih makanya baca tafsir yang benar. Dengerin. Suatu saat Nabi Muhammad di Madinah. Salah satu min asbab nuzul kul as'alukum nih Ustaz Diana ya. Nabi Muhammad tujuh di Madinah, kan hijrah kan Nabi Madinah. Tuh tahu-tahu Bapak Ibu-ibu, Durrah bintu putrina Abu Lahab dongkap. Abu Lahabnya orang kafir, musuh Kanjeng Nabi, musuh Allah. Tabat sampai celaka, dinas ku Allah. Paham? Tapi Durrahnya umat Kanjeng Nabi, pengikut Kanjeng Nabi, mukminah. Dongkap si Durrah ye. Mau nengokin pamanna ye, pas pupuna. Ya teh Kanjeng atat Durrah. Eta para sahabat kabeh model kieu yo. Kurawak, "Woi, bintu hamalat al-hatab atat." Surat. "Woi, bintu hamalat al-hatab atat." Teriak. Dilelewe, cerik Durrah. Cerik Durrah lapor. "Ya Rasulullah, rama Anda betul. Saya juga meyakini kalau biasa yang bunuh juga apa-apa kalau diperintah Allah. Kafir, tapi saya pengikutmu ya Rasulullah. Anda beriman pada Allah, pada engkau ya Rasulullah." Nangis Nabi Muhammad. Langsung tuh merinding saya. Nabi Muhammad pidato. "Ma balu aqwamin yu'dhuna nabiyahu biqarabati." Tega mana euy sahabat-sahabat urang katanya. Ku aing sia diberi hidayah, beri petunjuk ke Islam. Ayeuna dulu aing sia dinyeri gitu. Itu ayat hadisna. Ma balu aqwamin yu'dhuna nabiyahu biqarabati. Menyakiti nabinya dengan menyakiti keluarganya. Turun ayat kul as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Paham deh? Rugi kita lah mengajar, rugi tadi dia. Caang moal ya. Kuburan caang moal yang punya oke ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Atau minimal orang baca sholawat. Makanya sholawat kepada keluarganya itu biasanya kalau sudah ada lisensi dari Allah, baru Nabi Muhammad mengucapkan statement perintah bahwa tidak boleh kalian sholawat
pegat-pegat. Tidak pun sekali tiba-tiba ayeuna lamun aya ajengan Ustaz Habib ke siapa? Tolong Rasul Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad tong hilang. Karunya eta Ustaz. Semakin dia punya posisi semakin berat di hadapan Allah. Lamunnya ka ajengan lain bedaan. Kartos henteu. Berani henteu. Harus berani, tapi kalau ngawartosan ke orang lebih tinggi ya pakai akhlak lah dituntun ajengan aya wartosna kieu. Urang teh teu meunang sholawat buntung, batro, aya hadisna aya. Cuk sama cuk ajengan cuk Habib Umar gitu we nya. Ya, bejan namun teu percaya ka ditu we ka Majalaya. Dibongkar pada kita baca ku ente sorangan tah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iya baru ayat ini belum merdeka nih. Sama merdeka jam 3 ya urusan aja. Lanjut wae. Lanjut. Wa azzaruhu, maka dari itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang dididik oleh para ajengan, para kiai yang betul-betul tahu cara beradab kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad. Dengan ingin barokah, hayang lesot sareng pegat tidak ngamuliakeun ngamumule Kangjeng Nabi supados hirup eta Kangjeng Nabi ka cintana urang ka kekasih Allah, supaya kita juga tambah cinta kepada sunnah yang diajarkan oleh beliau. Karena apa? Tadi sudah takdim. Baru yang kedua, ya. Baru kedua, wa nasaruhu. Cuk saha bela-bela Islam teu meunang, wajib bela Islam. Nganaonan gawe kiai eta ngajar ngaji. Kan eta teh bela Islam. Intan sulullaha yang surukum yuthabbit aqdamakum, mau ngelawan Quran ente. Wow, bingahon itu jingkrak-jingkrak betul aja. Aduh. Benar tak Jan? Halo. Ada yang mengatakan ngapain dibela-bela? Gusti Allah. Lu enggak belajar ngaji apa? Kan ente baca ayatnya. Mau hilangin ayat Quran satu. Iblis saja enggak nurut satu ayat masuk di laknat. Ini perintah. Intan surullaha yansurukum. Coba artiin mau gimana artinya kalau bukan nolong, coba. Artinya coba. Mau pakai tafsir coba. Intan surullaha yan, bantulah, tolonglah, perjuangkanlah. Ya, agama Allah yansurukum. Jawab. Tadi syarat jawabnya. Pasti Allah akan bantu. Namun orang hari-hari yang dipikirin dunia aja, usahana sorangan. Ya, agama dihina cacing wae bae, lamun manehna dihina, keluargana, pesantren dihina, oi sakampung obrak-abrik, ajengan urang, podok urang, licik maneh mah, biar agama Allah, ya kemuliaan, lambang kebesaran Allah dihina cacing wae. Contoh kamari, orang dapat hadiah. Apa? Dapat hadiah minuman keras, miras. Ya, betul. Harus baca surat apa? Wadduha. Ngahina lain ngaranna. Ngahina lain. Ngahina, bukan ngahina itu betul-betul melecehkan itu. Hukum segera. Tutup itu perusahaannya. Kalau tidak enggak beriman kita. Marra minkumul fayughayru biyadi. Tugas polisi eta, tugas tentara eta. Tentara orang Islam banyak. Agama lagi dihina ini. Quran lagi dihina ini. Ini bukan soal FPI ini. Saya Ahlussunnah wal Jamaah NU, LDPBNU. Tapi bukan berarti mentang-mentang LDPBNU kemudian saya enggak mengamalkan ini ayat Al-Qur'anul Karim. Paham tak? Halo? Halo? Atau dalam perilaku ada agama Allah diinjak-injak. Waktu sholat dia nongkrong joget-joget, dia main genjering-genjering, nggak boleh diemin, bejaan. Kalau tidak dicabut keimanan kita oleh Allah SWT. Kita ngedoa mau dijabah kalau Allah SWT. Hadis sahih eta. Emang agama naon? Cuman hafal-hafalan ayat Quran saja, hafal-hafalan hadis saja, hafal-hafalan kitab kuning saja, ngamalkan. Paham tuh? Lurah. Satu juga. Itu yang dilarang apa emang? Munkar. Munkar itu apa? Yang diingkari, yang tidak disetujui oleh orang normal. Lihat kebenaran. Orang nggak suka itu. Secara uruf nggak demen. Munkar.
Apalagi kemunkaran yang emang Allah sebutkan, ini nggak boleh. Ada kejadian begini, dulu saya punya guru, Habib Hamid Al-Attas. Jadi yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, larang-larang, tapi nggak kasih solusi. Nggak benar itu, bukan Islam ajarannya. Di Cijurai, kapungkur upami mulang sara, jalmi itu mulang saranya. Kan biayanya gede dah. Terpaksa ngajual. Ya nyaho ya, si tukang rentan ya. Wah, sempetan dapat duit dia. Ya, manena siapin duit, boleh. Dengan persyaratan tanah mana eta dihargaan sakit sageunahna. Nah, akhirnya Habib Hamid karunya ya, dilala beak ya, tanah orang kampung ya. Langsung Habib Hamid berangkat, saya punya guru ke Jakarta, kumpulin dia orang-orang kaya. Bikin koperasi. Siap untuk menanggulangi problem tadi. Yang mau tahlil, mau apa, pakai. Yang penting nanti kalau punya duit, siap kudu dibalikin deh. Untuk teman yang lain, alhamdulillah bangkrut eta. Itu intan surullah yang surukum. Pokoknya kemungkaran yang rusak. Ya. Di kampung kita, di daerah kita, wajib kita entaskan, kita beresin. Tapi kita kan punya ketua RW, kita punya aparat. Ngomong dulu sama aparat. Pak, tolong beresin Pak. Ya, tugas Bapak. Kurang matesian molotot bari colok kurang. Aiku Bapak buka senjata, buka otoritas, buka undang-undang. Itu baru namanya bakal masuk surga. Dan Nabi Muhammad, para sahabat juga berjuang. Kartos tuh. Sekarang ya Allah, Indonesia betul-betul bukan dalam keadaan baik-baik saja, terutama dalam amoral. Sementara kita maulid, tujuan utamanya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita lihat sekarang kejadian-kejadian aneh-aneh, pembantaian, ya berantem. Apalagi itu namanya tawuran. Sampai lupa bahwa itu dulurna sesama kaum muslimin. Menjelek-jelekkan satu sama lain, menghina kelompok satu dengan yang lain, padahal dilarang sama Allah. Padahal kan tadi syarat untuk mufli itu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Syarat ketiganya kalau mau jadi mufli, setelah menghormati, membantu perjuangan dulu nih satu-satu. Di dia encan aya madrasah. Wayahan eta dosa eta kabeh tah. Ya. Gak bakal mufli ya tak? Kumpulkan yang punya mampu, yang punya duit, yang punya tenaga, ayo kita gotong royong, yang punya pikiran, alumnus ITB, konsepnya, ya bentuknya, Pak Lurah semangatin untuk aparatnya. Itu namanya wanasor pembantu perjuangan Kangjeng. Karena perjuangan Kangjeng Nabi yaitu menegakkan keadilan, mengentaskan kemiskinan, ya. Apalagi melawan kezaliman. Itu kalau kita melaksanakan itu berarti kita membantu perjuangan Kangjeng, membela kaum mustada'afin, orang yang tertindas. Itu membantu perjuangan Kangjeng. Iya, jelema-jelema nu bakal masuk surga jeung Kangjeng Nabi. Saya mau tanya ibu bapak, mau masuk surga enggak sama Rasulullah, mau enggak? Mau ya? Amin ya rabbal. Aya syaratna cek Gusti Allah. Sahawae anu babarek Kanjeng Nabi cek Allah Muhammadun Rasul walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada simahum fi wujuhin athari sujud yabdaguna fadlan min Allah wa ridwana. Sanggup tuh ya. Namun orang sanggup bareng jeung Nabi. Pertama Muhammadur Rasulullah. Muhammad Kangjeng Nabi Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Kalau dulu para sahabat, kalau Nabi dibatasi dengan para sahabat saja berarti nabinya sahabat doangan. Orang nabinya lain Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad bukan hanya untuk sahabat saja, tetapi untuk umat sampai hari kiam. Sepakat? Berarti kewajiban yang nanti akan disebutkan bukan kewajiban sahabat saja, tapi kewajiban kita dan sampai umat-umat hari kiam. Apa saja itu ya Habib? Ya Allah. Walladzina asyidda 'alal kufar. Tegas
keras kepada orang kafir. Oh jangan molotot lah Pak. Orang kafirnya bukan orang kafir si babah nu dagang beas di dia. Atau bos orang si Melung, si Choyuchua, si Jetli, Chenlung. Bukan. Dia mah baik. Ya, yang ada di sini nih bos orang ya, anu buka pabrik, anu masian gawe. Ka anak-anak orang tah, lamun teu kan nganggur lapar, bener teu? Nah, eta mah teu manang. Cek Nabi lamun urang ngaganggu eta berarti urang musuh Kanjeng Nabi. Man ada dhimmiyan faqad adani. Siapa saja yang mengganggu seorang kafir dhimmi yang bersahabat dengan kita, yang tidak mengganggu kita, tidak merusak akidah kita dan lain-lainnya, ekonomi kita, maka kata Nabi itu sama juga dengan apa? Menyakitiku, menggangguku. Yang seharusnya adalah kita rekrut dia, ajarin tentang Islam. Biar nanti kalau dia masuk Islam, duitnya loba, bisa ngebantu masjid. Alhamdulillah. Ini maksudnya asyidda al kuffar, kafir harbi, ciga si Trump, setan Yahoo, ya, dan konco-konconya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Nah itu musuh. Itu harus tegas, nggak boleh bermuka-muka, nggak boleh main puja-puji, nggak boleh jadiin temen. Wajib kita perangin. Paham tuh? Kenapa? Karena jahat dia. Dia membunuh saudara kita di Palestina berpuluh-puluh tahun, ngerusak ekonomi Indonesia, ngerusak peradaban dan lain-lainnya melalui ideologi mereka, cara-cara mereka masuk oplos, ngerusak anak-anak kita. Betul tidak? Kita baca tuh protokol Yahudi. Kalau lengkap di sana. Asyidda harus tegas, nggak boleh cicing orang. Bukan orang nggak bakal bareng jeung Nabi nu kitu mah. Nabi di mana? Orang di mana eta mah? Syidda 'alal kufar. Ruhama baik sama orang kafir harbi yang mana kita wajib kita tegas, keras. Dan kepada orang yang beriman kita harus saling menyayangi. Silih welas, silih kasih. Saling cinta, saling memperhatikan, saling membantu, jaga kehormatannya, nggak boleh buka aibnya. Beda madhab silahkan, beda cara pandang silahkan, ya. Tetapi kita memerangi mereka haram hukumnya. Paham tuh? Paham tuh bu? Ini terbalik kita sama orang kafir harbi, kita puja-puji, kita mesra-mesraan, ekonominya kita bantu dengan kita beli produk-produknya. Sesama kaum mukminin, sesama umat Kangjeng Nabi, perang, berantem, singa lewe, singa jelekin, cari kejelekannya. Wah, ini bang jangan harap bersama Nabi, ya masuk surga gitu, neraka pasti nu kitu lamun teu taubatan nasuh. Tadi saya ngobrol dulu, Bib jangan sampai wajib saya sampaikan. Malah terbalik, kita yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah nggak ngamalin. Malah di luar madhab kita, orang Syiah yang mengamalin, orang Iran yang mengamalin. Dia tegas kepada Amerika, dia tegas kepada orang Israel. Dia sayang kepada saudara kita ahlu sunnah wal jamaah. Dia belain. Silakan kamu, hoi Ustaz Islam dunia, kafirkan saya, tapi sampai kapanpun saya akan bela Masjid Al-Aqsa. Saya akan bela saudara-saudara saya kaum muslimin, orang Palestina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasahbihi. Malu teu urang ngakuna urang ahlus sunnah jamaah, tapi mereka nu ngamalkeun sunnah jeung jamaahna para sahabat. Era teu orangnya. Nah ini malu kita, jangan ngaku, praktek hirup mah. Paham tuh? Malu kita ngaku ahlu jamaah, kita jelek-jelekin, kita sesat-satin. Yang sesat, yang benar, yang cocok sama Al-Quran. Dia belain umat Islam sampai presidennya meninggal, pimpinan spiritualnya meninggal, akhirnya katingali akhirnya ditinggalikan ku Allah, meninggal. Seluruh dunia ahlu sunnah wal jamaah, semua orang-orang yang baik-baik, 40 juta mengantarkan wafatnya Ali Khamenei. Boleh nggak saya ngomongin? Boleh nggak?
Ya bagaimana ngundang saya? Kalau nggak sampai dosa saya. Paham tuh? Mau berubah nggak? Harus. Balikin. Ini sama umat Islam mau serang-serangan. Ya, sampai kita menjelek-jelekan, mencari aib. Padahal Bang Haji udah ngomong, janganlah kau suka menebarkan aib sesama. Kesana kemari kau ceritakan keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak keterlaluan. Praktekin Bang Haji, praktekin lu. Ya, jangan aib sesama sekarang jelek-jelekin orang lain. Jangan, udah tua, istighfar yang benar sama Allah. Benerin diri, ibadah sama Allah. Ya, insya Allah selamat. Kalau kamu lihat ada kesalahan, datangin ke rumahnya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kamu salah, ya. Bahar misalnya, kamu salah, ini nasihatin. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah gawal gagabah. Paham tak? Ya Allah, nasihatin yang benar. Cek saha, cek Gusti Allah, akhlak Nabi. Ud'u ila sabil rabbika bil Hikmah. wal mau'izatil Hasan. wajadilhum billati hiya. Ahsan. Apalagi ngurusin nasab. Parah. Dulu Nabi Muhammad itu, ya, pada zaman Nabi orang Madinah, kalau orang Yahudi ingin mengadu domba, nasabnya dikutik. Bani ieu goreng patut, bani ribut. Nu hiji budak leutik suruh ngagorengkeun eta. Nu hiji kitu, ribut silih bunuh. Nabi Muhammad sampai jadi penengah. Tidak cukupkah aku berada di tengah-tengah kalian? Hah? Subhanallah. Makanya turun, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jangan cuma nama Ikhwanul Muslimin, Ittihadul Muslimin. Praktek nu hese mah. Betul tidak? Jika Habib enjoy jeung preman gaul aing mah. Jeung gajah putih dulur urang kabeh. Ngerti? Segala dulur ada mah. Ka mana-mana aman, ka Malaysia aman, itu aman, ka Dayak aman ana. Ana pernah diundang dakwah sampai ada ke Kalimantan Barat. Ningali tersalib. Bagong di jalan dah. Wah payah aja di kunci aing juga. Si orang Madura ieu nya. Jero hate aduh apa ya ini parah di jauh hutan. Ya. Begitu saya pidato, saya bicara tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang para sahabat dan sebagainya. Kamu NU ya? Iya, wah dulur saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh artinya kita kalau benar-benar lillahi ta'ala dan caranya yang benar sesuai dengan Quran, aman. Cara Rasulullah aman. Yang repot, ngaku ngabela Al-Quran, ngaku ngabela Sunnah, caranya cara serangan. Cara hawa nafsu berantakan. Benar jangan? Berantakan agama gitu, mau karep sorangan. Saya mau tanya, kalau dakwah pakai marah-marah, itu cara Quran, cara setan. Kecuali yang dilawan tadi, Zionis, itu al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Kalau nggak ada bughdu fillah, artinya nggak ada rasa marah, itu nggak punya sensitif, bukan mukmin. Tapi kepada siapa? Perang kepada siapa? Wa qatil musyrikin alladzina yuqatilunakum, kata Allah. Perangi orang-orang yang memerangimu. Ia belajar perang di baheula ieu di 330 jeung Pak Kamil nya. Tapi teu ujug-ujug jelema di Tenggala tinggal heula instruksi komandan. Woi, tuh timur-timur sekarang. Tuh sono berangkat baru dia. Enggak setiap orang dijotos, betul enggak, Pak? Profesional, proporsional, dan ada kepemimpinan dan tahu sasaran. Ini kadang-kadang kita nggak tahu lawan dan kawan, para hadirin. Hancur Islam. Wibawa kita udah hancur Islam Indonesia. Yang rusak Islam sendiri, betul kata Nabi Muhammad. Ya, Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dirusaknya, ya, dihalanginya kemuliaannya, ya, itu oleh orang Islam sendiri. Ngaku Islam pelit, bangsat coba jamaah. Ya, coba umat Islam pelit, nggak jalan semua dakwah. So sistem terboga, segala punya masjid beres-beres, betul tidak?
Yang salah siapa? Umat Islam. Ngaku Islam, dari sekolah ke pesantren ke tengah di agama tong nyalakan Islam lah. Sia tengaji. Tengah di hukum Allah, mana halal, mana haram. Jangan marahin juga kalau bapak dicarekan ke budakna, dilunjak dan diajarin ngaji. Nah, jadi yang salah Allah apa dia? Iya. Bukan yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha, nyalahin Allah. Kami hitam jabariyah ente. Paham tuh? Panjang ya kuliah ya. Udah. Nah, intinya kedua adalah kita tuju aja. Apa namanya sekarang? Tasyakkur bin ni'mah peringatan HUT RI. Kenapa kita harus bersyukur? Lahirnya Indonesia. Bu, Pak, kalau mau tahu indahnya kemerdekaan, berangkat ke Palestina kan itu. Atau berangkat ke negara konflik sekarang. Nggak enak, nggak bisa muludan kita. Ya, usaha hese, budak belajar ngaji juga. Banyak, bukan hambatan, tidak bisa, betul tidak? Zaman dulu, mana ada orang bisa sekolah, orang kampung, bisa masuk kuliah, bisa masuk pesantren, sampai tinggi, bisa sampai ke luar negeri. Kecuali ningrat, kecuali anak pejabat. Betul, seperti Ibu Kartini, ada pejabat itu. Kita nggak bisa. Tetap aja ada seratanya. Tapi alhamdulillah rabbil alamin. Dengan kemerdekaan, ya, hilang ancaman penjajah. Alhamdulillah kita bisa sekolah, bisa ke ITB, bisa kemana, bisa ke luar negeri, ke Malaysia, bisa ke Amerika kemana. Berkah kemerdekaan, bisa sholawatan, bisa tabligh akbar. Gara-gara merdek, sok zaman konflik orang bisa kikian. Kabur tak ke Gunung Geber tak. Kata Swiryo kan zaman perang itu, zaman normal baheula, bener tuh. Paham? Makanya waktu kita syukuri. Nah, sekarang penjajah bule, ya, soal kagak ada, tinggal penjajah hitam ini. Masih banyak sekarang. Yaitu orang-orang yang Allah berikan peluang, anugerah, wewenang, otoritas, duit, loba segala macam, gak bersyukur pada Allah SWT tentang kemerdekaan ini. Dia hanya memikirkan nasibnya dan keluarganya saja. Masyarakat jadi belangsak. Segala pajak itu bahaya itu. Itu harus sekarang, harus sadar. Kita doain mudah-mudahan. Yang belum insaf, cina insaf. Amin ya Rabbal. Kalau nggak insaf, Allah bikin insaf sendiri. Pakai baju kuning masuk ke suka miskin. Ada nggak? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna. Percaya sama Allah. Ente cicingkeun wae pasti Allah bakal kena. Emang Allah cicing wae. Allah Maha melihat, Allah Maha adil. Dia nggak bisa dihajar sama kita kasih setruk modal. Apa tuh? Kita setruk, boga duit. Di mana-mana, itu bisa di barang dahar, geringan macam-macam. Jantung, koroner, ginjal, cuci darah, hayoh darah di sucian. Benar tuh? Karena apa? Dia kurang bersyukur kepada Allah. Paham? Ini merdeka. Makanya kita harus bersyukur pada Allah. Yang pertama, pada para pahlawan. Saya kalau lewat ke Cikutra, kalau lewat ke Kalibata, saya berhenti. Fatihah, summa ila roya jamil junud Indonesia minal mu'minin wal muslimat, Allah yaghfir lahum yarhamhum. Doain, gara-gara dia kita nggak bakal bisa senang. Habib Umar bisa nggak bisa, Habib Umar nggak bisa dakwah, betul nggak? Doain mas. Masuk ke Cikutra saya selamat. Belum tentu yang lain-lain juga balah. Poho lo bana mah, kau mau senang wae hirupna mah, poho manehna. Kita mah nggak boleh. Jangan minta ganjaran sama dia, mereka ganjaran sama Allah. Syukur nikmat kepada Allah. Kemudian bagi kita yang sipil, kita belajar apa namanya, kita usaha yang benar. Kita berbuat yang terbaik, menikmati kemerdekaan ini. Ya, jaga persatuan dan kesatuan. Karena ini penting, ini persatuan kesatuan. Kalau kita ribut, kita perang, berantem, ya Allah, mereka tepuk tangan, itu kaum imperialis. Benar tuh? Bingung mana teu kudu ku aing dari domba sia udah gelut sorangan tuh partai tah sia modal tah. Benar tuh? Urusan paham sia gelut. Ketawa mereka. Jangan mau, kita mesti pintar, kita mesti cerdas, kita mesti modif, mesti bersyukur pada Allah SWT.
Bahwa nikmat kemerdekaan nikmat yang paling luar biasa. Nah, kalau kita mau merdeka yang benar, ikuti kata ulama. Laisatil hurriyah an ta'mala ma tuhib, walakinnal hurriyah an ta'mala ma yajib. Bukanlah kemerdekaan, ini sebagai penutup. Ketika engkau melakukan apa saja yang kau inginkan, rek tebleng anak muda, habis tak paru-paru, tak jantung, kaduruk, bener tuh. Rek gelut-gelut monar di jalan dah, rek kebutan tabrakan. Bukan merdeka namanya. Merdeka tidak. Kalau merdeka itu kita nikmati bahagia, senang seperti kita kemarin itu karena amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan kita bersyukur pada Allah kayak begini nih, Pak Lurah bagus. Ya, pesta-pesta senang ya. Syukuran, tadi syukuran. Karena apa syukuran? Orang syukuran. Ya senang wajar lah ya. Salut juga nih. Bapak, ini saya mesti jujur ini. Saya ini mahasiswa, saya aktivis dulu. Mudah-mudahan kita jangan putus asa. Makanya watawassau bil haq nasihatin. Sekarang zaman yang penting cara baik, cara benar. Malu gue sekarang, terus terang malunya bukan main. Belum ada sejarah. Maaf ya, belum pernah zaman saya dulu Soekarno dijelekin. Sampai ini nggak ada Soekarno. Bukan dia kayak nabi, tapi kenyataannya ada nggak yang bikin meme, film-film jelek, anekdot tentang menghina Bung Karno, ada nggak? Ada. Walaupun banyak salahnya, ada juga salahnya, betul nggak? Nggak ada. Tapi yang lainnya ini yang sekarang nih, kenapa? Karena sekarang sudah pintar orang, dia lihat kenyataannya. Nah ini kita minta kepada Allah istighatsah. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada pembina-pembina atas cing bager, cing nyaa, cing sayang, ya, kepada kita sebagai masyarakatnya, ya. Karena kalau nanti kita tertindas, kata Allah, kata ini Rasulullah, ittaqu da'watal madlum fa inna bainahu laysa bainahu wa bainallah hijabun. Kudusieun ka doa-doa jalema anu terdolimi, anu teraniaya orang tersadar. Da kunaon sakiana mah senang atuh. Guru-guru itu senang semuanya. Ya. Yang bikin jadi pejabat kan para guru, tapi kenyataannya ya Allah, repot segala macam. Itu dia tidak minta pun Allah Subhanahu wa taala membaca dan akan membalas. Bahaya kalau udah Allah turun tangan. Betul tidak? Nah, insyaallah di momen tasyakur bin Ima ini kita doain semoga muncul orang-orang baik, ya, muncul orang-orang baik, orang-orang soleh yang menggantikan kalau yang nggak benar, nggak bisa benar, minta pada Allah dengan kekuasaannya, dengan iradahnya. Semoga ada pemimpin berikutnya, orang-orang yang baik yang menggantikan posisi mereka menjadi apa? Khalifah-khalifah di muka bumi ini, menebarkan kesejahteraan dan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Kita kan hamba Allah, betul tidak? Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an Allah yuballigh maqasidana wa hassil niyatana wa yarzuqna ya Allah al-umara al-adilin, al-umara as-salihin, al-umara muhibbin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mau cerita. Itu para sahabat Nabi Muhammad lamun mainan ningali sidang di MPR DPR eta reuaseun manehna. Para sahabat tuh nggak panjang-panjang, ilmunya nggak panjang-panjang, ada yang kuliah padahal 3 kali 4 pertemuan sama Nabi Muhammad, 4 SKS di Nabi Muhammad selesai, nggak sampai mendalam, ngomong lagi mau sampai dalam-dalam, tapi mereka beriman pada Allah, mereka amalkan apa yang diajarkan Nabi, makanya sukses, alhamdulillah. Sekarang sekolah tinggi-tinggi, ya, bukan bikin hal yang benar, tapi ngebohongin orang bodoh, nyesal orang bodoh, rewasan para sahabat, oke. Aduh, rewas aing kita ningali model kieu. Dalam mau ningali kerapat eta palintar eta, riweuh eta para sahabat bingung. Ya, makanya kita minta pada Allah semoga ya yang pintar ini betul-betul
dia menggunakan ilmunya, kepintarannya untuk kemaslahatan ummah, untuk kemaslahatan bangsa. Amin ya rabbal. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية القبول وتمام كل السؤل والمأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا مع اللطف والعافية، بنية أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدنا ولد عدنان. فاتحة بالفتوح والرسوح والمنوح وصلاح القلب والجسد والروح، وإلى حضرة محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin. Kita doain Pak Lurah ya, semua aparat pemerintah, para tokoh masyarakat panjang umur, sehat walafiat, masyarakatnya baik-baik, bergotong royong, sadar akan kemajuan daerahnya, kebersihan daerahnya, keamanan daerahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 10 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.